kesehatan mental. Kalau overthinking sama anxious itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Misalnya hari ini kita merasa mental health kita aman, besok belum tentu aman, Kak. Nah, mindfulness ini tuh sebenarnya ajaib sih, Kak. Kata kuncinya adalah lu harus keluar dari pikiran lu dulu. Halo, friends. Selamat datang di WUCast, Wuha Podcast. Oke, Kak Dania, kita masuk ke episode 2 nih. Udah episode 2 akhirnya kita sekarang ya. Kira-kira Oke. kita mau bahas apa di episode 2? Sebenarnya banyak sih materi-materi yang udah ditampung ya kemarin, mulai dari startup, dari coworking, dari pekerja kantoran. Akhirnya kita mutusin sih dari pekerja kantoran itu sendiri kita ambil saripatinya apa gitu. Yang kira-kira banyak dibahas. Yang banyak gitu ya. dibahas yang kayaknya kalau dibahas itu nggak ada habisnya Wah, gitu. apa tuh, Kak? Itu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental. Kita juga kadang mikir bahwa kesehatan mental kita baik-baik aja, padahal enggak juga ya. Ya terkadang gini, kalau di pekerja kantoran itu kan banyak yang stresnya tinggi, banyak yang namanya kayak anxiety problem gitu namanya, overthinking anxious gitu gitu ya. ya. Kalau lu apa biasanya? Thinking gue biasanya sampai nggak bisa tidur. Overthinking sama perkataan orang Iya. misalnya ya kan, kadang hal-hal kayak gitu yang bisa kita bahas. Nah tapi kita kan nggak mungkin Iya. ngocap-ngocap sendiri Iya, ya, karena nggak kan ngerti kita. sebenarnya kita adalah gudang masalahnya, tapi kita butuh orang yang paham lah supaya kita bisa menemukan solusi. Dan berarti kita udah ngundang orangnya. Kita udah ngundang Oh, orang, oke. jadi kita sudah mengundang yang mungkin akan lebih expert dari kita. Ada Kak Aya dari Parency. Halo Kak Aya, tepuk tangan lu dong. Ada Kaya dari Parency. dan juga Oke. ada Oh, ada tim kita tim kita di juga Wuhab, ya. yang dia merasa dia adalah yang paling bermasalah. Oh di Wuhab. masa sih? Paling bermasalah. Dia geleng-geleng tuh, Liv. Oh iya, Oh, geleng-geleng, bener. Itu ada Kak Fitri. Halo, Halo Kak Ri. Fitri. Hai, Halo. friends. Oke. Oke. Oke, jadi kayak udah lengkap banget nih untuk kita Betul. ngomongin masalah mental health. Tapi kayaknya kan tak kenal Tak kenapa malah kata sayang. Tayang. Tayang. gitu. Nah, mungkin kita harus tahu dulu nih untuk Kaya, kira-kira Kaya kesibukannya apa sih? Terus untuk Dikenalin parenting itu dulu ya. apa sih? Iya. Silakan Kak. Oke, halo kakak-kakak. Aku sebenarnya aku itu mahasiswa akhir dari psikologi. Terus Parency itu platform startup yang menyediakan psikolog gitu untuk ngebantu teman-teman yang mengalami masalah mental kayak gitu. Pas banget dong. Cocok banget ya? Cocok. Emang Cocok. bagus lu nyari ininya ya, narasumbernya ya. Iya. Ini sekali ini tepat sekali gitu. Nah, satu lagi perlu kita introduce Oh kali. iya. Oh ya boleh lah Fitri, Iya, kita Kak introduce dulu Fitri karena ini- belum pernah di iya, episode 1 betul. belum ya. Gimana? Perlu diintroduce? Iya dulu perlu ya? lah, kan Oke. belum tahu pendengar. Hai Wu Friends, halo semuanya teman-teman. Aku Fitri, sekarang aku lagi bertugas di Kuningan. Wuhab Wuhab Kuningan. Oh. Wuhab Kuningan, Ada dua ya, ya. Oke. Mungkin kita mulai aja ya permasalahan obrolan tentang mental health ini. Boleh. Dari satu pertanyaan. Apa sih itu mental health gitu Oh, kan? itu dulu ya. Itu Itu dulu. dulu kita bahas Iya dulu dong. ya, Apa mulai dulu dari dong? dasarnya dulu ya. Kira-kira apa sih Kak mental health itu? Oke, kalau mental health itu, kalau itu kan bahasa Inggris ya Kak. Aslinya kan berarti kesehatan mental. Betul. Jadi kesehatan mental itu ketika kita bisa merasa bebas ngelakuin semua kegiatan kita, terus juga kita bisa ngerasa nyaman sama kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari tanpa kita tuh terganggu sama hal-hal yang mengganggu pikiran kita atau perasaan kita gitu kalau mental health. Berarti di titik berarti itu ada di pikiran sama apa tadi? Hati. Ya, Oh, perasaan dan pikiran, Liv. Bener banget. Heart and mind gitu ya? Iya. Oh, gitu. Oke. oke. Menarik. Soalnya aku juga pernah baca nih di salah satu platform juga bahwa untuk masalah mental health ini itu nggak stuck Kak. Which is kayak misalnya Fluktuatif untuk fluktuatif. Misalnya hari ini kita merasa mental health kita aman, besok belum tentu aman Kak. Oh, berarti bisa berubah-ubah, Bisa berubah-ubah. periodik gitu kali ya? Iya, Di? kira-kira bener nggak Kak itu? Betul, itu tergantung sama apa sih yang kita lewatin, apa yang kita jalanin. Oke, Ya. oke. Oke, misalnya kalau baru putus gitu pasti mentalnya drop ya. Oke. Agak curhat Masalah ya. cinta Iya, gitu masalah ya. cinta. Masalah kerjaan. Oke. Kerjaan. Tapi kalau mental illness sama mental health kira-kira sama nggak sih Kak?
beda. Nah, kalau mental health itu kan tentang kesehatan mental, tentang gimana cara kita merilis emosi kita, pikiran kita gitu. Tapi kalau mental illness itu penyakitnya, Oh. kayak Ternyata beda, kayak misalnya anxiety. Nah, itu tuh udah masuk illness. Oh, tadi berarti yang kita sebutin tuh mental illness. Bukan mental health. Bukan. Mental health itu ya itu tadi kesehatan pikiran dan perasaan. Oke, benar-benar. Iya Tapi kan? menurut Kak Dania, Kak Fitri sama Kak Aya nih, kira-kira keadaan mental health kita, kira-kira keadaan mind kita sama hati kita sehat gak kalau untuk hari ini? Kalau Kak Dania? Kalau hari ini berdasarkan gue tidur dengan nyenyak sih. Oh, aman ya, hidupnya nyaman gitu ya, datang siang nyaman gitu ya. Tapi kan kerja abis Oh, itu. iya. Tapi yang penting produktif. Betul. Kalau Kak Fitri gimana? Aku lagi baik-baik aja sih. Oh, lagi baik-baik saja. Oh, lagi baik-baik aja. Saat ini ya. Iya, saat ini. Enggak ada yang nanya aku. Oh iya, Kamu gimana? malas juga ya. Dia pengen di highlight gitu ya. Mohon maaf ya Bu Friends ya, memang Maaf ya, pengen Bu di highlight. Agak-agak. Gimana Liv kalau lu Liv? Kalau aku untuk kita dalam periode minggu ini mungkin aku masih aman ya, karena saya baru saja menyelesaikan Acara. job desk saya dan Apa? acara saya. Used to be kepikiran nggak? Nggak bisa tidur. Oh jadi, oh ya cerita ya kemarin ya lo ya. Jadi Hamin 1, jangan kan Hamin Jangan 1. Hamin 2 aja Hamin udah. 2 dia udah gak bisa tidur tuh. Dia kepikiran. Kalau menurut Kak Aya sendiri, kalau misalnya kayak overthinking, anxious gitu bisa itu merupakan gangguan mental juga nggak sih? Atau baru Gejala gitu atau baru level yang mild gitu, baru level yang ringan. Nah, kalau overthinking sama anxious itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau overthinking tuh kayak kita tuh kebanyakan mikir gitu, mikirnya terlalu banyak sampai over. Terus kalau anxious atau anxiety itu kan cemas ya. Jadi kayak aduh gimana nih besok, aku khawatir gitu sama sesuatu yang belum terjadi. Yeah. Tapi bedanya kalau anxiety itu dia itu cemasnya berlebihan. Kadang ada yang misalnya nih mau podcast terus abis itu aduh deg-degan banget nih sampai tangannya dingin gitu. Nah itu mungkin cuman gugup. Tapi kalau anxious atau anxiety itu sampai nggak bisa tidur. Wah, sampai sampai nggak bisa tidur. Terus abis itu ngeganggu kegiatan kita sehari-hari. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu bisa tuh anxiety. Kayaknya yang lo alamin itu anxiety ya. Enggak sih. Nggak Karena juga aku ya? cuma Gimana Kak? Iya, karena misal contoh kita mau meeting gitu. Kadang aku suka Iya. deg-degan, cuma setelah meeting udah selesai gitu. Maksudnya kayak deg-degannya adalah ketika hamin 1 jam atau hamin 15 menit gitu baru. Tapi padahal mah sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin sih aku menangkapnya gini ya. Jadi kalau misalnya anxious atau perasaan cemas itu mungkin terjadi di tahap kita ada sih yang wajar, ada yang enggak gitu kali ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kayak cuma aduh deg-degan nih mau meeting sama atasan atau mau meeting sama klien atau mau acara gitu ya. Kita khawatir wajar aja gitu ya, karena kita memikirkan hal itu. Tapi kalau sampai mengganggu produktivitas kita, sampai kita akhirnya mungkin sampai sakit bisa juga ya kayak. Betul. Itu udah berlebihan gitu. Sampai kurang tidur. Kurang tidur. Bahkan ada yang pingsan, ada nggak ya? Pingsan. Bisa itu mungkin Bisa kali ya. jadi ya. Kalau kurang kasih sayang beda ya. Maaf ya Bu Friends. Oke, tapi untuk dari Kak Dania sama Kak Fitri sendiri kira-kira ada nggak bukan permasalahan, pengalaman untuk dalam menghadapi overthinking sama anxiety gitu? Kalau misalnya itu gini ya, kalau kita beraktivitas gitu ya, nggak kuliah, nggak kerja, atau bahkan cuma yang mungkin mengurus anak di rumah tuh, menurutku pasti akan ada kadar stresnya masing-masing. Betul. Cuma nggak tahu ya, ini based on my experience, bagaimana kita bisa rilisnya, bener nggak sih Kak tuh? Bisa rilisnya kalau misalnya yang gue lihat, kalau gue sering ngobrol sama Alif, lu rilisnya apa lu kalau udah mulai overthinking terus gitu? Ya aku sih bermain bola, dia bilang kayak gitu ya. Something fun that we do for releasing gitu. Kadang aku tanya ke atasanku juga, gimana Pak, Bapak kalau misal banyak meeting, pusing nggak sih, capek nggak sih? Oh capek tentu. Are you overwhelmed? Dia pernah nanya kayak gitu ya ke atasan kita ya. And then he said, oh iya. I do time for myself, dia bilang kan kayak gitu. Itu menurut Kak Aya udah tepat atau mungkin dari sisi teman-teman parents kan punya klien ya, atau dari teman-teman yang pernah Kakak Aya handle,
ada cara lain gak sih selain rilis itu sendiri gitu? Oke. Nah, sebenarnya kan kalau overthinking gitu ya Kak, itu bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk juga Betul, gitu betul. kan. Ada yang ngerasa overthinking tuh kita jadi tahu masalah kita tuh yang mau dihadapin tuh apa sih gitu. Jadi kita bisa siapin. Nah, yang bagus itu mereka yang bisa menyikapi overthinkingnya dengan mindfulness. Nah, mindfulness itu tuh kayak kita tuh jadi fokus sama apa yang kita jalanin. Misalnya lawannya itu berarti nggak multitasking. Kalau lagi meeting, ya udah meeting aja, nggak sambil ngerjain yang lain gitu, nggak sambil ngurus anak misalnya kayak gitu. Fokus sama apa yang dihadapi saat itu Betul. ya. Oke. Gitu. Oh itu menarik sih. Aku pernah dapet ini juga sih Kak, apa namanya saran dari psikologi juga. Jadi waktu itu aku pernah ngalamin juga nih mental issue kan. Jadi aku nggak bisa apa namanya memetakan apa yang ada di pikiran aku dan disarankan untuk mindful living gitu. Jadi lebih fokus sama apa yang kamu kerjakan saat ini. Jadi kamu lebih merasa itu berharga buat kamu dan lebih terisi juga pastinya. Jadi lebih mengerti gitu. Mungkin Boleh, itu sih. oke. Kayak boleh dong diceritain lagi lebih lanjut nih sama mindful. Soalnya jujur belum menguasai nih kalau mindfulness. Mungkin kalau kita proses rilis ya kayak mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang itu udah jadi Ya, rilis juga ya. atau healing gitu Oh ya teman-teman. Itu adalah Healing ke Bali gitu ya. istilah yang lagi in banget nih di Gen Z ya. Gen Z, Healing, ya. mindfulness boleh dong kayak misalnya ada korelasi nggak sih antara dua itu? Oke. Nah, mindfulness ini tuh sebenarnya ajaib sih Kak kalau menurutku sendiri Oh ya? ya. Gimana tuh Kak? Iya, jadi dia tuh bisa mengubah cita rasa. Misalnya kita lagi makan, makanannya tuh kita sebenarnya udah pernah makan itu sih gitu. Yap. Tapi ketika kita menerapkan mindfulness, kita Yap. bisa ngerasain makanan itu jadi lebih enak. Oh kenapa itu bisa kayak gitu Kak? Wow. Nah, itu ajaibnya. Jadi ketika kita mindfulness, pikiran kita semua yang ada di tubuh kita cuma fokus sama apa yang ada di depan kita. Tercurahkan ya berarti. Tuh, jadi kita cuma fokus sama makanan itu, kita nggak mikirin nanti mau ada kerjaan apa, abis ini mau ngapain, kita sebelumnya pernah makan yang serupa sama ini apa enggak gitu. Itu yang bikin ajaib dari mindfulness itu. Jadi kayak kita nggak ngebandingin apa yang ada di depan kita sama hal yang sebelumnya pernah kita temuin. betul. Gitu. Oh apa itu artinya kayak enjoy aja gitu ya? Enjoy. Menikmati. Iya nikmatin. aja. Misalnya nih gue tiba-tiba kepikiran bakso gitu ya. Abis ini kita makan. Ya apa yang di pikiranku misal bakso gitu Iya, ya. bakso. Mungkin biasa aja dulu pernah mungkin di Bandung udah pernah coba. Di mana udah pernah coba tapi pas kita makan lagi, why this is lebih enak gitu. Kenapa Kak bisa kayak gitu akhirnya kita bisa bikin kayak mantra gitu. Mantra Iya di nggak sih? pikiran. Heeh. Karena kita di pikiran kita nggak ngebandingin yang lain Kak. Jadi kita cuma fokus sama satu hal itu aja. Oh menarik loh. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran bakso? Mungkin karena kita di Sabang banyak jajanan gitu kan? Pengen abis ini. Oh, iya. Abis ini kita makan bakso. Iya. Abis ini, Kebetulan kita di Sabang banyak jajanan ya. Banyak di Wuhan. jajanan nanti Iya. kita boleh lah janjinya di sini. Iya, terus. Fokus berarti Fokus, kata iya. kuncinya. Jadi apakah itu kita kayak melupakan sejenak pikiran-pikiran kita yang misalnya kerjaan atau next thing to do kita gitu. Kan terkadang mungkin ya menurutku ya ini simple banget sih. Jadi kayak misalnya lu lagi makan nih. Tapi lu nanti jam malam ada meeting lagi tapi lu nggak mikirin meeting itu dulu ya udah kita makan dulu deh kayak Makan gitu ya dulu ya. gitu ya. Iya betul. Kuahnya gimana rasanya gitu. Menarik loh. Tapi baksonya. itu hal yang sangat sulit dilaksanakan. Betul. Oh, nah itu juga menarik Itu juga. hal yang sangat sulit dilaksanakan. Apalagi- Bayangin nggak? kayak contohnya gini nggak? Kayak kemarin waktu itu kita mau meeting. Yap. Tapi Kak Dania ngajakin makan jajan. Walaupun emang kita lapar tapi kayak nggak bisa Kak, gue meeting dulu baru gue tenang makannya gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Itu kan hal yang paling susah diterapkan. Itu kira-kira gimana Kak ya? Nah itu sebenarnya ada tipsnya sih Kak. Oh apa? Jadi kayak misalnya yang pertama itu dari angka 5. Jadi 5 itu kita sebut 5 hal yang kita lihat. Ya, 5 hal yang kita sebut lihat. 5 hal yang kita lihat di pokoknya kata kuncinya here and now. Kita sebut 5 hal yang kita lihat sekarang dan di sini gitu. Terus habis itu sebut 4 hal yang kita dengar. Terus kita bisa sentuh 3 hal yang ada di sekitar kita. Misalnya sekarang lagi podcast sentuh meja gitu, sentuh Mic, mic-nya gitu. gitu. Itu bisa. Terus juga 2 hal
yang kita cium, jadi kayak indera penciuman kita itu nyium bau apa sih gitu, sama satu hal yang ada di indera perasa kita gitu. Oh, jadi 5 indera. jadi kita memanfaatkan 5 indera kita Betul. saat ini ya. Terus Kak abis kita list terus abis kita tahu itu gimana? Setelah Nah, di itu. situ kita kan berarti ngelihat kan, oh kita tuh sekarang lagi ada di sini, kita nggak ada di pikiran kita yang nanti tuh ada di mana gitu. Betul. Berarti Sadar kata- diri dulu ya berarti. Iya. Kata kuncinya adalah lu harus keluar dari pikiran lu dulu, Iya. tapi merasakan Oh, gitu. indera kita. Betul. Aku baru denger nih. Iya, aku juga Ini ini menarik, seru banget. Tapi ini sebagai dulu gue pernah menerapkan ini juga ya, karena gue pernah diberi saran juga, itu works banget. Jadi itu ada 2 perbedaan guys. Jadi gue pernah ke suatu tempat, yaitu di antara hutan kota lah pokoknya. Jadi ketika 1 hari itu gue belum menerapkan namanya mindfulness itu, gue ngerasa gue duduk aja di hutan kota itu dengan orang berseliweran atau apa ya, gue pikiran gue kemana-mana gitu. Tapi satu lagi itu gue kesana benar-benar gue pengen menikmati hutan kota itu, jadi gue mencium aroma angin di sana, rerumputan juga, sama kucing-kucing alam di sana, dan itu beda banget. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang kita itu merasakan ada yang di sekitar kita dan dimensi yang mengelilingi kita nggak sih Kak? Iya, betul. Kita harus keluar dari pemikiran kita dulu. Menarik banget loh. Aku Iya. baru denger. Ini keren kan? Ini kan keren Bu Frans belum pernah denger kan mindfulness. Menarik. Iya. Oke. Tapi apa ya? Aku tuh juga tuh pernah ya, kan aku pernah cerita ke teman-teman Wuhab gitu bahwa aku saat ini adalah kayak apa ya? Aku kayak lelah berharap gitu. Nah, lelah berharap bukan Oh iya. maksudnya Silakan. dengan lelah berharap itu ya udah aku hanya fokus sama apa yang aku lakukan dan saat ini aja. Makanya aku bisa bilang kayak ya udah yang penting gue enjoy melakukan ini gitu ya. Karena ya udah gue nggak mau ngeliatin ke depan, nanti ke depan gue harus gimana gue nggak peduli. Yang penting gue fokus sama hari ini, gue do the best sama apa yang gue lakukan ini. Dan mungkin apakah itu bagian dari mindfulness juga Kak atau gimana? Bisa. Jadi kita kan jadi fokus sama apa yang mau kita jalanin kan. Iya. Nggak mikirin hal-hal lain yang mungkin aja belum terjadi atau belum mungkin terjadi kayak gitu. Betul. Gitu Oke, sih. aku ada pertanyaan deh. Kita kan di sini WAP supporting startups ya. Terkadang startup itu kerjanya kerja gila gitu. Apalagi si levelnya ya, chief levelnya itu mereka have on many things to be focused on, nggak cuma satu gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa milih, ya kan, gue mau fokus ini. Bagaimana jika ada orang yang memiliki banyak prioritas dan dia punya banyak fokus something that he or she needs to work on, itu ada tipsnya nggak Kak kalau dia harus banyak fokus? Iya, dan dia nggak bisa milih gitu ya, kayak harus jadi fokus kemana dulu. apakah hanya dengan mengatur waktu misalnya ataukah hanya dengan mengatur prioritas? Menurut Kak Aya gimana tuh Kak? Punya banyak fokus itu emang pasti ya Kak, kayak apalagi kalau si level gitu kan harus ngurusin ini itu gitu. Tapi nyatanya kita kan cuma bisa ngerjain satu hal yang sekarang gitu. Misalnya kita punya banyak fokus nih, kita harus ngatur strategi marketing, harus ngatur tentang IT-nya gitu, atau ngatur hal-hal lain gitu. Tapi kita harus selesain itu satu persatu dulu. Misalnya mau marketingnya dulu kah, atau eventnya dulu kah, kayak gitu. Oke. Itu fokusnya jadi di situ. Jadi one thing at a time gitu ya, satu-satu ya fokusnya. Walaupun banyak fokus, kita dalam satu waktu itu misalnya mungkin apakah works gitu ya kalau di si level itu kita oke, 1,5 jam aku ngurusin ini gitu ya kali ya, 15 menit aku rehat, 1,5 jam next gitu ya kali ya. Mungkin kalau orang udah istilahnya mungkin sudah direktur atau sudah owner atau sudah si level bisa melakukan hal itu, bisa menjadi salah satu Nilai plus. bukan nilai plus, jadi mereka akhirnya menjadi fokus satu-satu gitu walaupun banyak Sebuah hal. kebiasaan mungkin ya. Oh berarti di schedule gitu kali ya Kak, Iya, bisa it betul. helps ya. Bagus. Iya, sangat ini ya. Kita bahkan nggak kepikiran nih. Benar dong. Justru iya, maksudnya nggak kepikiran untuk ya yang penting gue selesai kerjaannya gitu. Iya, nggak maksudnya kalau misalnya kita bisa, mungkin kita cuma ada satu misalnya hari ini ya podcast gitu, tapi kan banyak orang yang dia manajer, dia misalnya apalagi general manager ngurusinnya semua kan general kan gitu kan dia, iya kan, dan dia ngurusin
banyak divisi misalnya kayak gitu kan. Oke. Iya. Tapi berarti ini adalah sebuah sebuah solusi ya untuk Yang bisa dilakukan semua orang sebenarnya. untuk masalah menyelesaikan masalah mental health ini, betul kan? Ya. Nah, tapi mungkin balik lagi kita ke masalah mental health tadi ya. Nah, tapi aku sering denger nih orang-orang di sosial media atau teman-teman kita gitu biasanya kayak ngomong kayak, wah gue kena mental nih, gue kena istilah-istilah kena mental gitu kan. Kira-kira itu istilah kena mental tuh dari teman-teman semua misalnya dari Kak Fitri atau Kak Dani atau Kak Aya gitu. Kira-kira kena mental tuh kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau dibilang lebay, ada yang emang kayak gitu cuma untuk cari perhatian gitu. Betul. Tapi ada juga yang mungkin dia sebenarnya emang butuh gitu. Butuh perhatian itu atau butuh apa? Butuh bantuan. Butuh bantuan. Butuh pendengar. Nah, itu. Oke. Karena aku pribadi aku pernah merasakan mental health gitu. Bukan mental health, kena mental gitu. Lo pernah itu ya? Kena mental. Punya karena- mental issue ya gitu. Bukan, kena mental. Jadi kayak gini, kayak gue Gimana tuh, sempet kayak melakukan sebuah pekerjaan dan saking kena mentalnya gue itu, gue sampai takut ngebuka HP. Karena ketika gue buka HP isinya kerjaan semua, sampai sekena itu. Sampai takut buka HP itu kan mungkin itu udah masuk ke kena mental kan. Dan itu gak lebay dong Kak. Oh enggak maksudnya kata-kata kena mental Iya. create Istilah ya, si netizennya istilah aja gitu Iya. loh guys, please ya. Cuman, Jangan hujat ya aku. kan kadang ada aja orang yang Yup. dikasih kerjaan dikit, wah gue overwhelmed nih, padahal mah biasa Iya. aja gitu kan. Oke. Cuman waktu itu gue pernah merasakan kayak, wah sampai gue buka HP tuh takut gitu. Karena ngeliat kalau gue buka HP, gue ngeliat WhatsApp, wah udah Itu- isinya kerjaan semua. Takut ya jadi. Kalau menurut Kaya berarti itu dia udah termasuk rasa cemas yang tinggi banget ya kalau kayak gitu. Iya, udah overthinking sih, itu udah pasti. Oh, Kalau overthinking. Terus yang aku tahu sih kalau udah kayak gitu, dan itu kan berarti udah mengganggu ya kegiatan Betul. sehari-hari, apalagi handphone kan mungkin nggak cuma isinya tentang kerjaan doang, ada yang bisa jadi itu lagi emang bener-bener butuh kakak nih gitu, tapi iya. kakaknya lagi ngerasa aduh nggak siap kayak gitu kan. Nah itu yang bisa jadi concern juga sih Kak gitu. Berarti beneran kena mental. Ya tapi masa Kak Dani atau Kak Fitri gak punya pengalaman untuk kena mental sih? Masa aku doang yang bermasalah mentalnya? Kak Dani pernah? Lebih ke pikiran misalnya kalau misalnya mau event itu banyak persiapannya. Kalau banyak persiapannya itu yang kadang-kadang aku suka overwhelm sendiri. Itu sih udah maksudnya sering ya, maksudnya nggak cuma pokoknya setiap event tuh kadang-kadang harus akhirnya aku nge-list gitu sih. Iya, ngebuat Kadang checklist. harus nge-list kira-kira ada yang bisa aku lempar ke timku nggak, atau ada yang bisa bantuin aku nggak, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi itu lebih masuknya ke positif gak sih? Karena justru kita mempersiapkan itu. Cuma stresnya tinggi. Stresnya tinggi ya? Terpressure juga pasti. Cuma itu akhirnya nggak tahu ya Kak, menurutku ada yang efek positifnya juga. Jadi kitanya berkembang. Bersiap, ya, dan Kitanya self develop. Akhirnya aku naik level nih. Berarti aku dari stres itu ya aku pecah cangkangnya menjadi Dania yang udah lebih kuat lah istilahnya, kayak gitu. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Cuma akhirnya aku belajar, oh berarti yang kayak gini nih terlalu ambisius nih misalnya. Ya udah berarti aku ngambil yang kira-kira nextnya apa ya yang mau aku lakukan agar lebih baik lagi acaranya, agar lebih baik lagi pekerjaanku misalnya, seperti itu. Tapi kayak gitu kadang-kadang suka ada namanya kayak self diagnose gitu. Betul, self diagnose. Iya nggak sih, kayak Ya, kayak gue bermasalah deh, padahal mah gak apa-apa. Gue gak apa-apa deh, kayak bermasalah. takutnya Gen Z gitu. Ya Yap, nggak yap. tahu sih apa ya, kayak Atau dia skeptis sama kesehatan mental gitu, dia ngerasa diri dia baik-baik aja dan dia nggak bisa Kak Fitri ngerasain pernah something. punya pengalaman itu nggak, self diagnose atau gimana? Oh iya sih, dulu aku pernah self diagnose guys, dan Gimana itu salah banget ya. gitu. Gimana? Ya, Gimana aku tuh, Kak? pernah galau sesuatu dan aku kira mental aku bermasalah nih. Curhatlah aku ke salah satu psikolog itu di Jakarta gitu, dan ternyata itu hanya pikiran aku aja gitu. Ternyata ada metode-metodenya yang memang saat itu harus aku terapkan supaya bisa aku berpikir ulang gitu mengenai diriku sendiri gitu. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah masalah yang sangat berarti gitu. Itu hanya pemikiranku aja, karena sekarang kan sosial media banyak banget ya. Jadi saat itu aku benar-benar terpapar semua
kesehatan mental issue dan segala macam. Jadi di saat itu aku juga berpikir kayaknya gue kena ini deh gitu. Oh, Padahal gitu. enggak gitu. Jadi teman-teman jangan sembarangan self diagnose juga ya, karena gimana Kak kalau dari sisi psikolog itu bahayanya self diagnose tuh kayak gimana sih Kak? Iya betul. Emang bener sih Kak, karena ada sosial media kan kita Yap. jadi kayak comparing gitu kan. Kayak aduh teman-teman udah kayak begini, atau kayak baca artikel kesehatan mental tentang ciri-ciri anxiety gitu. Ya, Terus kok langsung gue kayak ngerasa gitu iya, ya. kok gue banget nih Kok gue gitu. banget nih? Gitu. Nah itu tuh bisa bahaya. Kayak yang tadi mungkin aku sempat mention ya, anxiety itu kayak sampai nggak bisa tidur, terus habis itu tangannya dingin gitu. Tapi sebenarnya gejalanya ada lebih banyak dari itu gitu. Dan itu baru bisa disebut anxiety kalau semua gejalanya itu termasuk. Apa aja tuh Kak gejalanya misalnya? Nah itu bisa teman-teman cari sendiri di jurnal atau yang lebih validnya gitu. Tapi Oh, garis besarnya apa tuh kira-kira emang yang Mungkin beberapa beberapa gejala gejala anxiety gitu. Kalau gejala garis besarnya itu sampai nggak bisa tidur, ada yang nggak bisa tidur di jam-jam tertentu gitu. Kayak misalnya udah waktunya istirahat nih jam 12, jam 1 gitu, tapi dia baru bisa tidur jam-jam subuh gitu. Atau justru dia malah sampai nggak bisa tidur, kurang tidur, terus itu malah jadi sakit gitu kan. Terus jadi kayak dia yang harusnya tuh hari ini pergi ada acara, tapi karena dia cemas itu, karena dia secemas itu, takut kenapa-napa atau takut gimana sama pikiran dia sendiri, itu dia jadi nggak bisa pergi kayak gitu. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang perlu dibantu Oke. gitu. dia mengganggu kayak kegiatan sehari-hari banget. Banget ya. ini kayak ngebatalin jadwalnya dia Iya. sendiri gitu, nggak jadi tadi mau pergi nggak jadi, terlalu kepikiran gitu kali ya. Wow. Iya. Ngomong-ngomong Kak tentang hal itu, aku penasaran juga sih tentang kesehatan mental. Sampai di titik mana sih teman-teman harus minta bantuan sama profesional atau ask for help gitu, itu sampai di titik mana sih Kak? Nah sampai di titik ketika kita udah ngerasa ini tuh mengganggu banget gitu. Ada yang ngerasa kayak ini nyambung juga sih sama self diagnose. Ada yang ngerasa kayak ini tuh kayaknya gue banget deh gitu kan. Yap. Tapi kayak ya udah gue tanyain aja kali ya ke psikolog gitu, sebenarnya ini tuh dia banget atau enggak sih kayak gitu. Nah itu kan berarti itu udah ngeganggu dia gitu kan, kayak ngeganggu pikirannya dia gitu, ngeganggu sampai itu tuh ada terus di pikiran dan nggak bisa move on lah istilahnya. Nah kayak gitu. Nah itu juga yang jadi bahaya kalau misalnya kita self diagnose. Ada yang sebenarnya tuh itu cuma ada di pikiran kita dia ada di pikiran kita doang, dan itu nggak nyata gitu. Tapi karena kita self diagnose, kita meyakini hal itu ada di dalam diri kita, itu bisa terjadi benar-benar ada di kita. Jadi nggak selamanya salah ya sebenarnya ya. Justru Untuk self diagnose itu apa gimana Kak? Justru karena ada self diagnose, itu yang kita yakinin dan itu yang tumbuh. Itu Oh, jadi terjadi, gitu, jadi iya. mindsetnya jadi seperti mindset. itu Kak. Malah ini ya, malah bad influence dong buat Ya. kita artinya ya. Betul kayak gitu. Nah itu juga tuh, Kak, kayak tadi kakak bilang kan Mm-mm. kalau itu ada di pikiran kakak gitu, terus nanya ke psikolog gitu. Nah jadi yang datang ke psikolog tuh nggak harus yang emang udah kena gangguan atau yang harus udah masuk ke mental illness gitu, tapi Yap. yang ada di pikiran kita aja, yang sampai itu kepikiran banget, itu juga bisa diceritain ke psikolog gitu. Kayak Oke. iya kadang kan kita Oh, kadang suka lewat pemikiran-pemikiran apa itu bisa diceritain ke psikolog juga ya. gitu. Atau kadang kalau kita cerita sama temen kan suka ketemu kaum yang mendang-mending gitu kan. Oh iya, mendang-mending. Masih mending elu ya kan. Mending sama Gue gua. begini. Oh, itu beda. Kita kan mendang-mending. Iya, mendang-mending. Bisa. Iya, iya. Malah dibandingin ya Kak ya kalau Iya. cerita sama temen ya. Itu kan jadi nggak nyaman ya. Nah ketidaknyamanan itu bisa diceritain ke psikolog Iya. gitu. Dan nggak digibahin kalau temen sih guys. Paling apakah memang ujung tombak atau ujung solusinya itu kalau sudah istilah kita sudah merasa sudah gawat, itu memang lebih baik disarankan ke psikolog atau enggak sih Kak Aya gitu? Oke. Kalau misalnya kita bener banget yang pertama, kalau kita cerita ke keluarga atau ke temen itu kan ada yang emang bisa dipercaya, ada yang nggak bisa dipercaya. Yap. Bahkan sebenarnya psikolog pun
tidak disarankan untuk menangani keluarganya sendiri gitu karena takutnya ada gitu bias. ternyata. Bias Betul. itu bias itu. Wow. Betul Iya, kayak iya. gitu. Jadi makanya kita harus cari orang yang emang bisa melihat kita secara objektif gitu. Apalagi kalau psikolog itu kan mereka emang udah terikat sama kode etik kan. Jadi nggak bisa digibahin. Iya, digibahin. Iya, terus Kak, Kahin sapi Nggak bisa dibanding-bandingin juga, bandingin sama siapa gitu kan nggak kau mendang-mending Iya, gitu ya. betul. Dibandingin sama pasien sebelumnya. nggak bisa ya, itu ada kode etik ya, bisa, nggak boleh ada ya. kode Iya, etik. boleh. Kayak Oke. gitu. Terus dan yang paling penting sebenarnya kalau kita konsultasi itu tuh sebenarnya bukan kita mencari sebuah solusi, bukan cari jawaban, Wah, apa? tapi kita justru harus nemuin jawaban itu dari dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, makanya Makanya. psikolog enggak bener tadi aku tanya, makanya psikolog kadang-kadang nanya balik ke kita. Iya. Bener nggak ya, Betul, Kak? Betul. Wah. Supaya kita lebih mengenali diri kita lagi gitu. Tapi gini Kak, banyak kan orang-orang tuh beranggapannya tuh dia kalau misalnya gue mau ke psikolog atau ke psikiater itu gue mau mencari jawaban gitu. Nah itu kakak punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin masih berpikiran seperti itu gitu? Nah, kalau misalnya mereka yang mau ke psikolog karena mereka mau mencari jawaban, sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah. Iya. Karena mereka punya keinginan untuk mencari tahu kan jawabannya itu sebenarnya apa sih. Cuma yang diberikan sama psikolog itu dikembalikan lagi kayak yang paling tahu diri kita itu kan emang diri kita sendiri Iya, kan. itu Psikolog cakep, itu mereka objektif karena mereka dari luar gitu Yap, kan. yap. Dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi spesifiknya tentang kamu itu yang tahu tetap diri kamu sendiri. Dan mereka membantu kita mengenali lagi ya diri Betul, kita ya. karena kalau kita lagi banyak pikiran, kalau kita ke psikolog kan berarti otomatis karena pikiran kita udah nggak kondusif nih kan ya, gitu. udah penuh Iya, gitu ya. perasaan kita juga udah nggak kondusif. Kita nggak bisa handle itu sendiri Betul. lagi ya. Udah nggak jernih gitu kan, nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah itu gunanya psikolognya gitu kan. Menarik Very banget ya. insightful ya hari ini. Kadang ada juga teman-teman aku praktisi-praktisi misalnya bisnis atau apa, gue overwhelmed nih atau apa gitu, gue ke psikolog tapi kok gue nggak menemukan jawabannya, berarti itu bukannya psikolognya tidak membantu dia secara baik ya. Psikolognya cuma Itu berarti Psikolognya dianya ini. belum bisa mencari jawaban atas hal itu sendiri ya dalam dirinya, begitu ya Kak? Bisa jadi, tapi yang namanya kita baru ketemu psikolog itu kan kita baru ketemu sekali gitu ya Kak. Iya. Orang baru gitu istilahnya. Untuk bisa tahu tentang diri kita itu butuh waktu. Oh, psikolog juga manusia, guys. Psikolog juga manusia. Gitu. Iya. Jadi kadang ada yang satu sesi itu cukup baru tentang kenalan doang. Kenalan doang Kayak, aja ya. Kamu gimana gitu, ceritain gitu kan. Ada yang 2 sesi baru ketahuan sebenarnya masalahnya tuh apa kayak gitu, atau 3 sesi baru ketahuan kayak gitu. Karena kenalan dulu ya awalnya. iya. Ya, oke. tapi nggak jarang ya kalau misalnya dia cerita gitu ke psikiater nyaman. Itu kayaknya Oke, karena sudah out of topic, kira-kira itu ya, Bu Friends ya. Tapi mungkin aku mau nyoba merangkum sedikit Oh, ya mau rangkum untuk, dulu, silakan. obrolan kita hari ini. Jadi yang pertama apa sih mental health itu? Mental health itu adalah apa yang ada di mindset kita Pikiran dan juga dan- hati kita. betul. Dan untuk salah satu solusinya adalah mindfulness tadi gitu kan. Mindfulness tadi yang bahwa itu bisa membantu kita untuk fokus untuk satu tujuan saja. Dan untuk teman-teman yang masih suka self diagnosis, mending jangan lakukan itu tapi langsung datang ke ahlinya gitu. Mungkin aku juga perlu ke psikiater nih Nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh tiba-tiba gue harus ini ya. Nah itu malah- self diagnose Oh, iya, ya. self-diagnose. Iya, itu. Psikolog bukan psikiater loh Kak. Psikiater itu Oh, iya. sakit apa kalau Kalau psikiater? psikiater itu Jiwanya ya. ngasih obat. Dikasih Kalau obat. psikolog Oh, itu terapi. beda. Oh iya, sorry. Jadi tadi yang maksudnya psikolog ya. psikolog. Oke, mungkin kayaknya segitu dulu untuk episode hari ini. See you on next episode. Bye. Dadah. Bye-bye. Who cares? Gimana, Cel? Nggak kamu.